Ya, gimana Pong? Apa kabar PSM Makassar? Ya, sekarang PSM Makassar sementara kembali lagi ke Liga 1 persiapan Iya. dan eh, ini persiapan untuk melawan Rans United. Selain itu, pasca lolosnya PSM di final Piala AFC 2002 ini, maka PSM sementara menegosiasikan Hmm. jadwal Liga 1 yang akan berbenturan dengan pertandingan final di tanggal 28 ya, Iya. di 28 Agustus ini. Cuman memang belum ada. Ada tahu jadwalnya? Oh, sudah ada keluar. Yang lawan Barito. Oh iya, sudah dikasih mundur Pong. Iya. Lawan apa lagi tuh? Di Samarinda? Oh, iya Borneo. Barito. Borneo atau Barito? Borneo. Nah itu kalau sudah ada alhamdulillah. Tapi itu yang dan memang tadi Pak Ahmad Lukita ini Iya. di rootnya PT LIB sebagai operator Liga 1 sudah menegaskan bahwa akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada PSM sehingga pertandingan di final nanti itu punya waktu banyak istirahat Iya tahu. dan mempersiapkan pertandingan. Apalagi kan kemungkinan final ini akan berlangsung di di Malaysia. Mm-mm. Maka PSM mesti mempersiapkan diri karena apalagi ada perjalanan ke sana, Iya. kemudian belum lagi beradaptasi. Tapi menurut pengalaman kita ini PSM ini sudah terbiasa bermain di tandang. Iya. Apalagi kan di Liga 1 musim lalu itu tidak pernah ke Makassar. Iya. Nah, artinya PSM sudah terbiasa bermain di depan pendukung lawan. Betul. Artinya mental itu sudah biasa lah. Nah, kemudian strateginya juga PSM ini kita ulas besok. Yes. Bagaimana strategi PSM mulai dari pressing ketat, 3 gelandang di tengah kemarin itu yang melakukan pressing ketat, Akbar Tanjung, kemudian M Arfan dan Kenzo Nambu. Pressing ketat ke gelandang-gelandang sehingga tidak mampu mengalirkan bola ke depan. Yes. Kemudian yang kedua adalah direct football. Jadi kemarin itu kalau kita analisis pertandingannya, Yuran selalu itu mengoper langsung bola ke dua sayap. Yap. Apakah ke Yakob Sayur di kanan ataupun Rizky Eka di kiri. Jadi ini terus dimainkan kemudian sehingga PSM bisa mampu memanfaatkan sisi lebar lapangan. Jadi terus dilakukan sehingga tiba-tiba PSM menyerami lagi sedang ya, karena begitu ada direct football yang dilakukan oleh Yuran Fernandes. Nah, apakah strategi ini masih akan dilakukan melawan Kuala Lumpur FC? Dan nampaknya akan ada lagi hal baru karena ini kita lihat baru lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah counter attack. Ketika PSM diserang, tiba-tiba ada 5 bertahan. 5 bertahan, 2 Kenzo dan Arfan itu tiba-tiba dibawa sudah ada di pertahanan. Tapi ketika menyerang ada 6 orang lagi pemain Wih. yang Hebat menyerang jadinya kemarin dan itu yang membuahkan gol. Iya. Dari counter attack, gol pertamanya Yakob itu dari counter attack. Mm-mm. Jadi counter attacknya itu langsung dikomandoi oleh William Pluim mengirimkan ke sisi kiri Iya. ke Rizky Eka langsung mengirim ke sisi kanan, gol lah. Jadi memang ini dan ini menariknya karena permainan PSM di musim ini sangat dinamis. Iya. Artinya lain orang lain juga strategi. Tahu. Nah, kemarin kan tidak ada siapa namanya ini? Rashid. Iya. Beda lagi strateginya. Nah, bagaimana nanti setelah Yuran dan Akbar Ketanjung tidak ada, bagaimana strateginya? Kita lihat saja di pertandingan melawan Kuala Lumpur FC. Nampaknya akan ada lagi kejutan. Saya sukanya nih
PSM di bawah naungannya Tavares. Tavares, kita tidak bisa menebak Bang. Iya. Apa kira-kira strategi yang mau diterapkan nanti Betul. Jadi beda-beda dan ini sangat kreatif juga. Dan yang menarik juga saya lihat semua pemain mengeluarkan kemampuan terbaik. Iya. Nah, Arfan yang selama ini kita lihat biasanya hanya di tengah juga mengejar bola. Pressing ke kiri kanan tengah. Nah, itu kali lihat kemarin. Jadi nyata Wadi. Ya, jadi memang semua pemain dan betul lah pada saat biasa wawancara atau konferensi pers dengan pemain Arfan salah satunya maupun Rashid selalu menyampaikan bahwa kita akan mengeluarkan kemampuan terbaik. Iya. Nah, itu yang menarik sebenarnya dari teman-teman. Sehingga bukan tidak mungkin kita bisa mencapai pertandingan lebih jauh lagi ketimbang di final zona ASEAN ini. Kalau misalnya itu yang diterapkan oleh PSM, semangat pantang menyerah. Yes. Nah, ini yang menarik sekali. Besok kita bahas itu semangatnya. Kemudian Pak Ape juga sudah menyampaikan bahwa memang kepemimpinan dan strategi taktik dan lain-lain itu semua diambil alih oleh Tavares. Nah, apa sebenarnya kuncinya nih? Kayaknya kita tidak ungkap dulu karena mungkinlah kita ungkap. Saya sudah beberapa lihat kunci-kuncinya ini ada lah. Tapi nampaknya itu masih butuh konfirmasi pertandingan lebih lanjut memang. Apakah memang kuncinya di sini? Iya. Kita tunggu lagi pertandingan selanjutnya. Iya, masih dini kalau kita lihat. Dan memang catatannya di bawah Tavares ini ngeri. Dari 10 pertandingan dari 14 pertandingan selama dia mengambil alih PSM ini 10 kemenangan pun. Bayangkan 10 kemenangan, 2 seri dan 2 kalah. Nah, ngeri. Iya. Nah, ini yang menarik. Kenapa sebenarnya bisa begitu? Ya, salah satunya tadi. Bagaimana dia bisa mampu membuat pemain itu mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Ini yang tidak gampang untuk seorang pelatih memimpin itu. Dan semua nampaknya pemain mendapatkan peluang yang sama. Itu juga paling menarik. Dan kemudian ya tentunya apakah pemain bisa menjalankan taktik. Nah, karena beda lawan pasti beda taktik. Betul. Pastilah itu. Apalagi melawan nanti Kuala Lumpur FC yang sekarang di posisi keempat di Piala Super Malaysia. Meskipun begitu pekan lalu sebelum di semifinal ini Kuala Lumpur FC digilas oleh pemimpin klasemen sementara Piala Super Malaysia 4-1 saya lihat itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu catatan bisa ditonton pertandingan itu. Iya. Di mana sebenarnya kelemahannya Kuala Lumpur FC. Bayangkan kalau 4-1 Jadi digilas oleh pemimpin klasemen pemimpin klasemennya sekarang Piala Super Malaysia. Sebentar kita bahas lebih detail terkait itu. Kita bahas lebih lanjut lagi bagaimana sih sebenarnya kelemahannya dari Kuala Lumpur FC ini. Kuala Lumpur FC. Kemudian Kuala Lumpur FC kan kemarin, ini dia 5-0 puan. Sorry salah data. Darul Taksim FC dikalahkan. Ini memang Darul Taksim FC yang sekarang memimpin Piala Super Malaysia. Kemarin kan waktu melawan Vital Kuala Lumpur FC bisa menang karena adu penalti. Nah, ini juga menjadi catatan penting karena kelebihannya dari Kuala Lumpur FC ini punya stamina yang kuat. iya. Bayangkan kalau misalnya sudah 120 menit ditambah dengan penalti, dia mampu bisa memenangkan. Apalagi kita itu di kandangnya kemarin Vital. Artinya pertama punya mental juara juga, Iya. dan stamina yang kuat. Ini bisa menjadi catatan PSM ketika menghadapi Kuala Lumpur FC nanti di final zona ASEAN.